فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Kaum muslimin dan muslimah, Bapak Ibu, tatawaku kama tompa sarbatan kuneka hadare. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, setelah kita melaksanakan kewajiban kita solat maghrib secara berjamaah, kita kemudian melanjutkan kajian kita berkaitan dengan fiqhul ibadah. Di mana fiqhul ibadah zaman rahmatullah adalah ilmu yang berkaitan dengan antekama peribadatan tak kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan ini sangat penting. Karena jangan sampai kita sudah letih beribadah, tapi antu ibadahnya tidak terima karya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Ibadah yang kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Oleh karena zaman rahmatullah, Nabi kita kemudian menegaskan kepada kita semuanya, ketika kita mau salat, maka hendaknya kita salat sesuai dengan tuntunan beliau. Tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah beliau. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sallu kama raaitumuni usalli." Sembahyang kau keenam sebagaimana kalian melihat aku salat. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wasallam itu sangat antusias mengajarkan kepada para sahabatnya, bahkan beliau mempraktikkan bagaimana cara wudu, bagaimana cara salat, bagaimana cara tayamum. Bahkan ketika para sahabat diajarkan kepada mereka mandi junub, dan ini sangat penting, juga berkaitan dengan babut tahara, maka para sahabat sangat antusias sekali mengambil ilmu-ilmu tersebut. Karena zaman rahmatullah kita harus pahami yang namanya babut tahara atau bab bersuci adalah merupakan pintu ibadah. Jadi puna pandragi sumpah yang babut taharata, tena nabaji sumpah yang babut taharata yang berkaitan dengan bersuci, maka sambayang tak otomatis tidak diterima. Misalnya tadi kita wudu, tetapi wudu yang kita lakukan ini tidak sesuai dengan sunnah, atau ada furudnya, atau maujibatnya wudu yang kita tinggalkan, maka wudu yang kita laksanakan tidak sah, dan otomatis sholat tidak sah. Dan ini sangat penting. Sama misalnya kalau kita bapak-bapaknya dengan ibu-ibunya, minta maaf. Jadi kalau pembahasan fikih itu sangat, kalau bisa dikatakan itu membahas segala sesuatunya yang berkaitan dengan urusan kehidupan kita. Itulah fikih. Mulai daripada bagaimana kita tidur, bagaimana kita bangun dari tidur, bagaimana hubungan biologis terhadap istri, suami istri, maka itu dibahas dalam agama kita. Dan ini menunjukkan betapa indahnya agama kita. Betapa luasnya ilmu agama kita, karena semua hampir aspek dalam perjalanan hidup kita dibahas dalam agama kita. Dibahas bagaimana masuk WC, bagaimana buang air hajat, bagaimana buang air besar, menghadap kemana kalau kita membuang air besar, membuang air kecil, bagaimana tata caranya, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya. Menunjukkan betapa agungnya, betapa mulianya, ini kita mempelajari agama kita. Jadi sangat luar biasa zaman rahmatullah Jalla Jalaluhu. Taim, pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak Ibu, yang bisa dicatat, catat memang, sinampai kukuta nanti. Jadi sebelum berakhir pembelajaran, kukuta nanti. Jadi pembahasan kita adalah babut toharoh, berkaitan dengan bersuci. Hanya agama Islam yang mengajarkan bagaimana bersuci sebelum ibadah. Kalau kita cari agama yang lainnya, mulai daripada agama samawi yang lainnya, Yahudi dan Nasara, begitu pula dengan agama non-samawi, tidak ada pembelajaran bagaimana bersuci sebelum ibadah kecuali dalam agama kita. Inilah indahnya agama kita zaman rahmatullah. Dan tata cara bersuci yang diajarkan oleh Nabi SAW ada berapa cara? Kekuatan memang kini, karena ini sangat penting. Jadi pembahasan babut taharo ini pembahasan sangat penting, bukan pembahasan yang kecil. Pembahasan besar. Karena sebelum kita sembahyang, sebelum kita melaksanakan tawaf, ketika melaksanakan umrah, sebelum kita mengaji, itu harus ada didahului dengan babut taharo. Tidak bisa tidak. Bapak-bapaknya yang rutin, misalnya hubungan biologisnya, maka sebelum sembahyang harus babut taharo. Jadi saking pentingnya ini zaman rahmatullah,
Tidak bisa kita bisa misalnya bilang, kamu tuh mau nak ke tidak bisa. Kamu tuh mau nak ke budukku, kamu tuh mau nak ke jene junukku, tidak bisa. Harus sesuai dengan tuntunannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat penting. Pelajaran besar zaman rahmatullah, babut taharah. Jadi sebelum kita membahas tentang sholat, bagaimana caranya sholat, nanti bagaimana kita juga, nanti saya ajarkan juga di sini kita praktek penyelenggaraan jenazah. Ini penting. Dan jangan sampai satu saat kita ada yang meninggal, bagaimana caranya ini? Gampang sekali. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, zaman rahmatullah. Bab taharah ada berapa? Kaifiahnya, bagaimana tata cara bersuci ada berapa? Ada berapa zaman rahmatullah? Tata cara bersuci yang diajarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada berapa? Ada ada 3. Talu ji dia ragu-ragui. Talu ji ajaran ki Nabi sallallahu alaihi wasallam tata cara bersuci. Kalau ada yang bilang 4, kalau ada yang bilang 5, maka semuanya butuh apa, Pak? Butuh dalil. Nah, yuk cara dia makin tuh. Kita tutup kafaratul majelis. Insyaallah zaman rahmatullah. Dengan ilmu ini kita tidak ragu-ragu menjalankan sebuah ibadah. Jangan sampai saya ragu ini, Pak. Boleh jadi masih ada yang wudu tapi ragu-ragu dengan wudunya. Benar mi tidak? Boleh jadi ada yang sholat, ibu-ibu na, ama-mana, sambayang ini ragu-ragu. Cocok mi sambayangku tena. Cocok mi takbirikku. Cocok mi rukukku. Cocok mi sujudku. Karena kenapa? Sekali saya bilang, kelak Allah datangkan amalan-amalan kita, tetapi tidak ada pahalanya. Wa qadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'an manthura. Kami perlihatkan amalan na rupa tawa cini kim amalan numingka. Tena selena. Tena pahalanya. Kenapa zaman rahmatullah? Karena semua mulai daripada wudhu kemudian bab taharah yang lainnya, tata cara salat tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, zaman rahmatullah. Yang pertama, cara bersuci yang pertama adalah dengan wudhu. Wudhu. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat ada namanya wudhu. Kemudian yang kedua nanti kita akan jelaskan. Jadi kita ini saja sebenarnya ini. Sebenarnya bab taharah ini sudah harus selesai ini sebenarnya. Ibaratnya kita di sini hanyalah sebagiannya murojaah karena hampir Pak ya, mungkin umur 50 tahun lagi 50 tahun lagi misalnya 40 misalnya 40 tahun lagi sambayang tambah makin tuh nikahnya yang wudhu. Tapi tidak mengapa kita saling murojaah di tempat ini, di momen yang berbahagia ini, supaya apa? Jangan sampai nanti ada tata cara wudhu yang salah. Jadi bagaimana Ustaz yang dahulu? Ini nanti jadi pertimbangan lagi. Itu pembahasannya jauh lagi. Baik. Kemudian yang kedua, zaman rahmatullah. Wudhu, kemudian yang kedua, tayamum. Tayamum. Walaupun dia yang terakhir disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang ketiga apa? Mandi junub atau mandi lumpuh atau mandi besar. Dan yang ketiga sebenarnya tayamum badalan minhuma. Karena tayamum adalah pengganti wudu dengan mandi. Ini harus dipahaminya. Harus ditahu. Tidak boleh tidak ditahu, harus ditahu. Karena ini rutinitas. Betul tidak, Pak? Tidak bisa dilepas dari bab taharah dalam setiap hari tak. Karena setiap malam sama kita memakna, kecuali tidak ada memakna. Itu pun kalau tidak ada memakna masih bisa kita mandi, mimpi basah, tidak bisa, Pak, tidak bisa lepas. Nanya kita mianya, buat hari besar, pasti rutinitas tak berkaitan dengan babut taharah. Tidak bisa dilepas daripada babut taharah dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Kita akan bahas yang pertama, wudu, tata cara wudu. Saya langsung ajarkan tata cara wudu zaman rahmatullah karena ini sangat penting. Bagaimana caranya wudu? Baik, dijelaskan oleh para ulama dan setelah kita nanti menjelaskan bagaimana cara wudu, bagaimana mandi junub. Ini penting, Pak ya, mandi junub. Yang sampai mandi junub yang penting itu lo segi kali ya. Tiagam manjut, tiagam mah. Ada tata caranya, tata cara mandi junub. Kemudian bagaimana tayamum. Setelah kita menjelaskan 3 perkara ini, 3 penting ini diamalkan dan nanti di sana ada namanya furudnya. Arkanuha. Furudnya ya harus ada pada ibadah tersebut. Ada namanya mujibatnya. Ada namanya sunannya, ada namanya mubtilatnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan 3 perkara ini. Nah ini. Baik.
Yang pertama jamaah rahmatullah kaifiyatul wudu. Tata cara wudu. Baik, sebelum kita menjelaskan tata cara wudu, maka apa yang digunakan untuk berwudu? Apa yang digunakan berwudu? Air apa? Air apa? Air apa yang kita gunakan berwudu? Ada namanya al-ma'ul mutlak. Ingat-ingat gini Pak, walaupun tidak dicatat setidaknya jadi Imam Syafi'i dulu malam ini. Kalau tidak bisa mampu semuanya, setidaknya kita ada hafal. Ada namanya al-ma'ul mutlak. Apa yang disebut dengan al-ma'ul mutlak? Air yang memiliki keaslian yang tidak tercampur dengan sesuatu. Itu namanya al-ma'ul mutlak. Air asli. Aslinya jeneka. Tena pania campuranna. Kamene. Ini air mutlak namanya ini. Karena belum ada campurannya. Kecuali kalau sudah dicampur berarti dia bukan ma'ul mutlak. Dan al-ma'ul mutlak ini suci dan mensucikan. Dua sifat yang ada pada al-ma'ul mutlak. Dia suci dan mensucikan. Adapun gairul mutlak, air selain daripada al-ma'ul mutlak, dia suci tapi sifatnya satu saja. Sifat yang kedua tidak ada padanya. Apa itu? Mensucikan. Seperti apa misalnya? Air kelapa. Baik. Walaupun khilaf di antara para ulama apakah dia air suci dan suci. Baik. Apa yang yang umumnya kita minum misalnya? Air kopi, air teh, susu. Dia suci tapi sifat yang kedua tidak ada padanya. Apa itu? Mensucikan. Jadi jangan coba-coba. Dan air mutlak inilah yang bisa digunakan untuk apa? Berwudu dengan mandi. Jadi jangan coba-coba bisa dengan air susu. Salahnya ustaz kah? Punna bariba sa ija ini keluar. Salah sendiri ki. Dia suci tapi tidak mensucikan tidak boleh dijadikan untuk mensucikan. Dia suci. Suci artinya boleh dikonsumsi. Paham ya? Dan al-ma'ud mutlak banyak jenisnya. Yang pertama, satu. Air asli yang belum tercampur banyak jenisnya. Satu, sebut. Air hujan. Kemudian yang kedua, air sumur. Kemudian yang ketiga, air sungai. Yang keempat, air laut. Kemudian yang kelima, salju, mata air. Kemudian apa lagi? Air embun. Yang jelasnya dia ma'ul mutlak. Air yang asli dan belum terkontaminasi dengan zat, dengan sesuatu yang bisa mengubah sifatnya dan menghilangkan satu fungsinya. Paham Pak ya? Paham ya? Alhamdulillah. Taib. Cara berwudu. Jadi berwudu zaman rahmatullah dijelaskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan ini sangat indah dan ini untuk merevisi apakah wudu tak benar atau tidak. Taib. Terlepas daripada sudah berapa tahun kita berwudu tapi salah-salah wudu tak. Taib. Yang pertama zaman rahmatullah, dahulu tidak ada keran. Dan toh juga kalau tidak ada keran di dalam rumah tak, sebelum memasukkan tangan tak ini ke dalam ina atau bejana atau dalwun, mana dalwun? Timba, maka alangkah baiknya tangan kita, kedua tangan tak ini dicuci. Bahkan sebagian para ulama mengatakan wajib mencuci tangan setelah bangun dari tidur malam. Kenapa zaman rahmatullah? Karena Nabi SAW mengatakan sebab orang itu ketika dia tertidur di malam hari, dia tidak tahu di mana malam hari, di mana tangannya bermalam di malam pada saat itu. Betul tidak Pak ya? Tiba-tiba pernah beri besar, ngapa nah? Rasa-rasa kali pesan. Nah itu dia. Jadi diwajibkan kata para ulama untuk mencuci tangan kita. Adapun di tidur-tidur yang lainnya seperti tidur siang dan sebagainya, para ulama mengatakan tidak wajib karena pada saat itu tidur kita tidak terlalu nyenyak sebagaimana tidur malam kita. Sahib zaman rahmatullah. Kemudian sebelum kita berwudu mengucapkan kalimat apa? Basmalah. Inilah sebenarnya anjuran dan sangat ditekankan berwudu jangan di dalam WC. Kenapa zaman rahmatullah? Sebab ketika kita berwudu di dalam WC, dikhawatirkan
Jeknek miata, air kencinta, itu terpercik ketika kita berwudu. Sehingga kalau kita ada keyakinan terpercik air kencing di tubuh tak atau di baju tak, sah solat yang kita lakukan atau tidak? Tidak sah. Sah wudu yang kita lakukan? Tidak sah. Mubtilatuhu. Batal wudu dan batal solat yang kita lakukan. Makanya zaman rahmatullah, kalau kita berwudu, jangan usahakan tidak berwudu di dalam WC. Kecuali memang terpaksa. Kecuali memang terpaksa kita melakukan wudu di dalam WC. Taib. Pertama kita mengucapkan bismillah saja. Kenapa bisa Ustaz bismillahirrahmanirrahim? Seperti itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zaman rahmatullah, wa yufragul ma'ala kaffaihi. Kemudian menuangkan air ke mana? Kalau kita misalnya pakai timba, maka kita menuangkan air ke tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan kita. Karena yang akan masuk ke dalam mulut melalui tangan kanan. Taib. Kemudian zaman rahmatullah, ketika kita ingin melaksanakan wudu, jangan lupa berniat. Karena niat ketika berwudu adalah merupakan rukun wudu itu. Sehingga sebagian para ulama mengatakan, kalau tidak ada niat ketika melaksanakan wudu, sah wudunya atau tidak? Tidak sah. Karena niat adalah merupakan rukun. Ingat, niat adalah merupakan rukun. Jadi ketika kita mulai mengamalkan, mengucapkan bismillah, sudah harus ada niat di dalam hati. Dan niat tempatnya di mana? Di dalam hati. Tidak usah mengatakan apa itu ada niatnya itu. Nawaitul wudu'a, tidak usah. Salah duri zaman dalam semua. Apatah lagi kalau banyak jamaah yang berwudu, antri yang orang berwudu. Inilah indahnya zaman dalam Allah. Sebagian para ulama mengatakan, dengan melafazkan niat wudu itu salah satu di antara membebani diri atau takalluf dalam beragama. Apatah lagi kalau banyak orang yang ingin berwudu sementara kita, benar tadi ulangi deh, nawaitul wudu dan seterusnya. Apalagi kalau kita bukan orang Arab ya, kadang tak lipat-lipat di daya pun karena bahasa Arab gitu. Tapi zaman rahmatullah. Kemudian dicuci tangan kita berapa kali? 3 kali. Dan cara cucinya jangan hanya pahaman nih. Apa namanya itu Makassar kan? Ini timba doang ji. Tapi harus digosok-gosok. Digosok zaman rahmatullah. Mulai daripada punggung tangan, kemudian belakangnya, kiri juga demikian, dan seterusnya. Harus digosok. Ini namanya apa? Digosok jari jemari. Tidak boleh asal begini saja. Ini saja yang digosok. Tetapi semua punggung tangan, kemudian batinnya, di dalamnya. Ini yang sempurnanya zaman rahmatullah. Digosoki. Jadi tidak sekedar hanya dialirkan air ke tangan kita, tapi digosok. Itu merupakan sunnah yang sudah mulai orang tinggalkan. Jadi saya ingin sarankan Bapak Ibu, kalau ada saudara tak berwudu hanya seperti ini modelnya, maka sebegini saja, ajarkan dia, bilang, tabe kigosok juga nunta punggungnya. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian zaman rahmatullah, mencuci tangan wajibnya satu kali, sunnahnya 2 atau 3 kali. Tidak boleh kurang dari 1. Dan tidak bisa lebih dari 3. Batasannya adalah apakah 1-1 atau 2-2 atau 3-3. Tidak boleh gado-gado. Tidak boleh gado-gado. 5-nya pintalungi, bawahnya pinsigali, rupanya pinrua. Ini namanya gado-gado. Tidak ada sunnahnya yang seperti ini. Tidak ada sunnahnya yang seperti ini. Kecuali ketika kita membasuh apa? Kepala, dari depan ke belakang, kemudian ke belakang ke depan, kemudian tangan, kemudian telinga. Ini cuma satu kali. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kenapa tidak 2? Kenapa tidak 3? Seperti inilah Nabi SAW mengajarkan kita. Paham ya? Taib zaman rahmatullah. Kemudian setelah kita mencuci tangan 3 kali, kemudian apa? Setelah mencuci tangan apa zaman rahmatullah? Aina kalau pai wuduknya? Berkumur-kumur.
dan di sini berkumur-kumur. Ingat zaman rahmatullah disertai dengan apa? Istinsyak. Ingat, istinsyak ini adalah menghirup udara bersamaan dengan air yang masuk ke rongga hidung. Jangan sampai di atasnya, tasakuk-sakuk itu. Iya. Sesuai dengan filinta. Jadi pun yang saat ini mau agenda merini naik, kemudian kita istinsyak. Jadi istinsyak, kemudian istinsyar. Sambil kita memasukkan air ke dalam mulut, kemudian kita hirup sedikit air ke dalam rongga hidung, kemudian kita keluarkan. Paham ya? Paham Bapak? Paham. Ini berapa kali? 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Jadi tidak boleh gado-gado. Kemudian apa zaman rahmatullah? Kemudian membasuh muka. Jadi semua muka, jadi diperhatikan muka tak. Ada di muka tak semua tuh? Jadi wajah adalah semua permukaan tubuh yang tidak ditumbuhi oleh rambut, itulah wajah. Itulah wajah kita. Dan termasuk wajah apa? Apa zaman rahmatullah? Dagu. Dan dagu ini disinilah tumbuhnya apa? Jenggot. Sehingga ketika kita membasuh wajah, maka jenggot itu harus di sela-sela begini. Supaya apa? Daging dagu yang menempel padanya jenggot itu kena air wudu. Sebab kalau ini tidak basah zaman rahmatullah, maka dikhawatirkan wudu tidak sah atau tidak sempurna. Tetapi jangan tahu bagi paksa yang harus pokoknya nanu mentongin, apalagi yang jenggot lebat ya. Ingat sesuai dengan kemampuan. Jangan sampai disaringi rentung asing jenggot ta, dan jangan kan sesemal sumpah saring-saringi. Jangan kentung karena saring-saringi, Pak. Yang jelasnya sesuai dengan kesanggupan kita. Paham ya? Karena jangan sampai di sini kisah lama ni sabu-sabu jenggot ta. Taib. Kemudian zaman rahmatullah, kata para ulama, min bambati sya'ri ra'sihi al-ma'tad ila muntaha lihiyati tulan. Sebagian para ulama mengatakan bahkan termasuk membasuh jenggot itu sampai di bawahnya. Paham ya? Dan ketika kita membasuh wajah kita, digoseng wajah ta, kemudian dagu tadi pakai mena dibasuh tong, kemudian jenggot ta dibasuh seperti ini sampai ke bawahnya. Paham ya? Berapa kali? Wajibnya 1 kali, kemudian sunnahnya 2 kali, atau 3 kali. Taib. Kemudian zaman rahmatullah, setelah kita membasuh wajah 1 atau 2 atau 3 kali, maka kita membasuh apa? Tangan. Tangan ini mulai dari jari sampai siku. Jangan sampai kemudian kita tidak membasuh siku tak. Boleh lewat sedikit tapi jangan berlebihan sampai lengan tak. Karena ini bukan bagian daripada siku. Kata para ulama, mengkhawatirkan jangan sampai kita tidak membasuh siku, boleh dilebihkan sedikit saja. Tetapi jangan sampai lewat lengan. Ini juga termasuk takalluf atau gulu dalam ketika berwudu. Boleh. Jadi ketika kita membasuh zaman rahmatullah tangan, maka tata cara membasuh tangan ini apakah boleh dari atas kemudian ke bawah begini, atau dari bawah ke atas? Keduanya boleh. Walaupun sebagian para ulama mengatakan yang di atas lebih afdal kemudian ke bawah, atau dari bawah ke atas. Khilaf di antara para ulama, dan ini khilaf basit saja. Khilaf yang sangat ringan saja. Yang jelasnya terserah antum, mau dari atas dari punggung tangan ke pergelang ke dalamnya, atau dari dalamnya ke atas. Tapi saya lebih cenderung dari atas ke bawah. Ingat, zaman rahmatullah, jangan lupakan sikuta. Jangan lupakan sikuta. Dan ini diulangi berapa kali? 3 kali. Baik, diulangi 3 kali. Kemudian menuju kiri seperti ini juga. Ya. Usahakan disapu dengan baik. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Betul-betul di sini kita dalam keadaan berhati-hati. Makanya Nabi SAW ketika melihat sahabatnya terburu-buru sholat, dan terburu-buru ingin sholat, dan mereka lalai membasuh tumit kakinya, dan sampai tidak mencuci tumit kakinya, maka Nabi SAW berteriak kepada sahabatnya, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah orang yang meninggalkan basuhan kakinya dengan api neraka Allah. Sampai Nabi SAW peringatkan sahabatnya, kalau kau datangi sholat, perlahan-lahan saja. Tidak usah terburu-buru.
Karena kenapa? Kalau kau terburu-buru mendatangi sholat, kau akan meremehkan wudhu. Dan ketika kau meremehkan wudhu, mungkin di sana ada basuhan yang tidak sempurna ketika Anda berwudhu. Makanya jangan dalam Allah kalau mendatangi sholat, ya pelan-pelan saja. Bahkan ketika ada makanan yang telah disajikan ketika kita sholat, maka didahulukan untuk menyelesaikan makanan. Supaya apa? Ketika Anda sholat, benar-benar sudah konsentrasi untuk menghadap kepada Allah. Tapi mana lewat ngandre, sabarnya ngurangi. Nah itulah kita zaman rahmatullah. Taib. Kemudian setelah kita membasuh tangan sampai siku 3 kali, kemudian apa? Membasuh. Kemudian membasuh kepala ini tidak dikatakan dicuci, tetapi dibasuh. Karena sedikit saja air yang kita gunakan ketika kita membasuh kepala. Taib zaman rahmatullah. Dari mana basuhan itu? Kita mengambil air seperti ini. Kemudian kita buang, kemudian kita usapkan dari depan ini, donggota ini, ya, kemudian ke belakang seperti ini, kemudian dari tengkuk ke depan lagi, kemudian menuju langsung telinga, seperti ini. Digosok-gosok Pak ya, kalau bisa digosok-gosok. Inilah indahnya Islam karena ini harus ini Pak, lekuk-lekuk telinga itu harus jari jemari mengikutinya, digosok Pak. Kalau bisa diulang lagi beberapa kali, kemudian seperti ini. Berapa kali? Marrah wahidah saja. Kenapa tidak 2? Kenapa tidak 3? Begitulah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi jangan bermain Pak ya, jangan akal yang bermain. Kenapa yang lainnya 1-1, 2-2? Ini kok cuma 1 doang ini. Yang lainnya boleh 1-1, boleh 2-2, boleh 3-3. Kenapa ini cuma 1 doang? Ada rahasia walaupun hikmahnya kita belum sampai. Kita sami'na wa ta'na. Jangan akal yang bermain, zaman rahmatullah. Dari sini saja sudah kadang kita diajarkan wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang datang dari Rasulmu ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau ada larangan maka tinggalkan. Jangan akal yang berbicara. Sami'na wa ata'na. Karena Allah mengatakan wa in tuti'u tahtadu. Kalau kau ikuti petunjuknya nabimu, kau akan dapatkan petunjuk. Nah inilah zaman rahmatullah. Jangan coba-coba pernah menyelisihi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Utsman, demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari saya berwudu. Dan itulah yang disampaikan kepada kita. Tayyib. Karena ini ibu-ibunya tidak lihat saya sebentar bawa bapaknya ajari istrinya. Wajib. Wajib. Karena Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Panggil ke sinampi bebenenta. Wudu kide, saya mau lihat cara atau wudu. Betul tidak? Diajarkan zaman dalam tulis cerita. Jangan sampai kasihan istri itu wudunya salah, keliru. Karena tata caranya kita tidak nilai kita di tata caranya. Kita suamina wajib mendidik istri kita. Wajib mendidik anak-anak. Wudu. Panggil istri kita, "Dek, wudu ke, saya mau lihat cara wudu tak." Kalau ada yang keliru dibenarkan. Tapi zaman dalam Allah, rambutnya kan perempuan panjang, Pak. Betul tidak? Sampai mana dia dibasuh kepalanya? Sampai tengkunya saja. Kalau punya rambutnya sampai di bawah setengah mati gitu. Iya, sampai tengkunya. Ya, mulai dari depan sampai tengkunya dibasuh-basuh tengkunya, jangan sampai tidak dibasuh karena rambut perempuan panjang. Taib. Kemudian menghadap ke depan lagi dan setelah itu telinganya dan seperti yang kita lakukan tadi. Taib, zaman rahmatullah. Setelah itu apa? Mencuci kaki. Yang namanya dicuci Pak, dibasuh atau digosok-gosok. Yang namanya dicuci pasti digosok. Ini penting. Jadi, Masya Allah, zaman rahmatullah, penggunaan kalimat mashun wa ghaslun itu berbeda pengamalannya. Amma mashun cukup dibasuh saja, tidak usah digosok. Jadi ingat, zaman rahmatullah, kepala itu tidak dicuci. Ingat ini. Tapi dia mashun, dibasuh seperti ini. Tena dipagaman nih. Dibasuh saja, kemudian dari depan ke belakang. Dan telinga yang digosok-gosok si kede. Amma yang lainnya menggunakan kata goslung, artinya dicuci. Kaki tak dicuci. Ingat, salah-salahnya itu harus digosok zaman rahmatullah. Punggungnya juga digosok. Jadi jangan biarkan kaki kita dicuci dalam keadaan tidak digosok. Harus digosok juga. Jadi misalnya kaki kita digosok jari jamanunya, salah-salahnya usahakan menggunakan tangan kiri. Ingat, ketika ada sesuatu yang kita
lakukan dan itu kita pandang sebagai sesuatu yang mendatangkan kotoran, maka yang digunakan adalah tangan kiri. Jangan gunakan tangan kanan. Masya Allah, zaman terang. Sampai memegang kemaluan, dilarang keras menggunakan tangan kanan. Inilah indahnya Islam, Pak. Mungkin ribuan tahun yang lalu orang belum mendapatkan namanya bakteri, virus, tapi Islam sudah mengajarkan kita ada makhluk yang kau tidak lihat kasat mata. Orang belum mengenal mungkin mikroskop. Sekian juta orang bisa melihat benda yang paling kecil, bakteri ya. Tapi Islam sudah mengajarkan kepada kita. 1445 Hijriah yang lalu, Islam sudah memberikan isyarat ada makhluk yang kecil di kemaluanmu. Itu yang disebut dengan bakteri. Buktinya di tubuh tak ada bakteri. Saya bisa menjawab. Saya kasih hadiah nanti. Bagian depan saya bawakan. Bagian yang depan nanti. Dari mana kita tahu di dalam tubuh tak ada bakteri? Bersin diantaranya. Tapi saya mau jawaban yang sangat mantap. Apa yang membuat kita ini yakin ada bakteri dalam tubuh tak? Tidak usah jauh-jauh. Karena punatena di ini pasti rasa gimbal lagi. Yang melahirkan busuk adalah bakteri. Masya Allah ikhwan. Larangan keras menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Apalagi sama pasangan tidak boleh digunakan tangan kanan ketika bercumbu. Inilah indahnya Islam zaman rahmatullah mengajarkan kepada kita bagaimana itu kebersihan itu dijaga. Luar biasa Islam zaman rahmatullah. Jadi punya banyak agama yang lainnya bagaimana cara bersuci hanya dalam Islam diajarkan secara spesifikasi sampai masuk WC saja diajarkan adabnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kadang kita abaikan sunnah dan jangan pernah abaikan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin tekankan Pak, ketika Anda masuk WC menggunakan kaki kiri dan membaca doa itu jangan disepelekan. Apa doanya masuk WC? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Betapa banyak orang mendapatkan gangguan jin masuk ke dalam tubuhnya karena ketika masuk WC tidak baca doa. Hati-hati jangan dalam itu. Bukan perkara ringan, bukan perkara sepele ini. Inilah yang hebatnya agama Islam ini, agama kita ini. Jadi beruntung belajar agama. Dan jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan jangan dalam Allah belajar agama. Masih banyak kitab-kitab ulama yang perlu kita pelajari. Baik, kemudian yang kedua. Tidak apa-apa mepet di waktu Isya. Karena sebenarnya saya mau tuntaskan sampai tayamum. Selesai wudu? Selesai Pak? Selesai. Mandi junub. Ini penting karena kenapa? Jangan sampai 10 cucu tak. Tidak pernah benar cara mandi junub tak? Baik. Mandi junub zaman rahmatullah. Di mana kita mandi junub? Di WC atau di luar? Di WC. Usahakan ada WC di dalam. Ya, baik. Kaifiyatul ghusli hiya. Adapun tata cara mandi junub. Yang pertama, juga membaca bismillah. Tetapi di mana dibaca bismillah ini? Di dalam WC atau di luar WC? Ini khilaf di antara para ulama. Sebagian para ulama mengatakan, ya tentunya kalau kita masuk WC, karena WC ini adalah tempat keramat. Tempat kita melakukan mandi dan sebagai buang hajat, maka sebelum kaki kita melangkah ke dalam WC, maka sudah terlebih dahulu kita membaca bismillah disertai dengan niat. Ini sebagian pendapat para ulama. Sebagian para ulama mengatakan tetap ketika dia masuk WC, dia membaca bismillah cuma tidak dijaharkan. Tidak bismillah, tidak. Cukup dia dengar bahkan atau mungkin dia melepaskan tanpa mengeluarkan suara. Bismillah. Menjejak tanah. Ya, seperti itu. Taib zaman rahmatullah. Tapi saya lebih condong kepada sebelum masuk WC membaca memang bismillah. Taib. Tapi teki salah dulu. Teki salah dulu mandi junub. Ya, teki salah dulu mandi junub karena rangkaian mandi junub itu juga harus mutawaliyah. Harus satu paket dia. Teki lepas kena bismillah nampak lari-lari kemana. Nampak jenis tidak. Tidak bisa seperti itu. Sama yang wudu. Lepas bismillah nampak mana nampak tidak ada. Ulangi tetap membaca bismillah. Karena itu adalah merupakan di antara syarat untuk kita mandi junub. Baik. Membaca bismillah kemudian berniat untuk mengangkat hadas
Hadas besar atau kecil? Mandi junub itu menunjukkan wudu besar. Paham gak ya? Jadi mandi junub, mandi besar adalah wudu besar. Karena harus dicuci seluruh tubuh bersamaan dengan wudu. Taib. Kemudian zaman rahmatullah, apa yang kita lakukan? Sama tadi. Sebelum kita melakukan aktivitas mandi junub, kedua tangan dicuci dulu. Karena tadi jangan sampai ada air-air yang lainnya yang kena tangan tak. Betul tidak? Hanya dalam Islam yang mengajarkan semua jenis air yang ada pada diri manusia. Yang pertama air apa? Ingat ya, mempelajari ilmu fikih itu spesifikasi dia. Bukan vulgar. Karena sebagian orang membahasakan vulgar, tidak. Ilmu fikih sangat spesifikasi, rinci dia. Dia tidak boleh samar-samar. Dia tidak boleh dibilang air apa itu, air apa, tidak boleh. Harus dikatakan air ini. Itulah fikih. Supaya apa? Ketika ada air itu, ada hukumnya. Itu fikih, Pak. Tidak boleh samar-samar dia. Paham ya? Tidak boleh samar-samar. Ustaz bahasanya vulgar. Memang kalau ilmu fikih itu spesifikasi dia, sangat tajam dia. Tidak boleh ada samar-samar dia. Karena kapan ada samar, nanti orang bingung. Kok keluar air apa tadi? Air kencing atau air mani? Paham ya? Karena kalau air kencing untuk bersuci dengannya dengan apa? Wudu. Sementara air mani dengan apa? Mandi. Nah itu dia. Tidak boleh sembarangan, Pak. Misalnya yang jomblo. Yang jomblo mandi apa namanya? Mimpi basah. Bangun dia dapati celananya basah. Dia kemudian bertanya dalam hatinya, ini air apa ini? Apakah air hujan? Air kencing? Atau air madhi? Atau air mani? Nah ini dia. Karena ketika salah satu dijawab, maka harus ada apa? Hukum yang berlaku padanya. Imma dia bersuci dengan wudu, imma dia bersuci dengan apa? Dengan mandi. Jangan lupa itu, Pak. Wudu, mandi, tayamum. Atau dia tidak mampu keduanya, maka dengan tayamum. Indahnya Islam, Pak. Tidak ada yang susah, Pak. Betul tidak? Islam ini yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah dalam agama ini menginginkan Anda kemudahan. Dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Inilah indahnya Islam zaman rahmatullah. Sangat sensitif dalam membahas semuanya. Taib zaman rahmatullah. Thumma yastanji fayaksilu ma bi farjihi wa ma haulaha min adha. Kemudian setelah kita mencuci tangan, kita kemudian mencuci kemaluan dan sekitar dubur. Paham ya? Jadi belum masuk kepada inti. Masih dalam bab permulaan. Jadi tadi mencuci tangan sebelum kita mau mandi junub. Kemudian setelah itu apa? Ambil air, cuci kemaluan dan sekitar kemaluan. Kemudian setelah itu, berapa kali Ustaz? Terserah ente. Tidak diajarkan berapa kali dalam Islam. Kalau ketika mandi junub. Terserah ente. Kapan saja ente sudah rasakan sudah bersih, maka kemudian beralih ke berikutnya. Paham Pak ya? Jadi seperti itu dia. Baik. Kemudian zaman rahmatullah, thumma yatawadda wudu al-asghar. Kemudian setelah itu, setelah semuanya dirasa dia sudah mencuci kemaluannya dan sekitar kemaluannya dan minta maaf tempat keluarnya kotoran. Kemudian dia berwudu dengan wudu yang ringan. Dia melakukan wudu seperti wudu sholat kecuali apa? Mencuci. Jangan katakan membasuh, itu berbeda pengamalannya. Paham ya? Jadi ilmu fikih itu tajam dia. Jadi antum kalau selesai ilmu fikih ini, Masya Allah ini antum jadi ulama. Bisa berfatwa. Makanya zaman rahmatullah saya kadang heran lihat orang yang suka berkelahi tapi tidak ada ilmunya. Apa tuh nak ajak berkelahi itu tidak bab toharoh saja tidak selesai. Kalau tanya apa rukunnya wudu, apa mujibatnya wudu, apa mubtilatnya wudu, apa sunnahnya wudu, paling anda bilang ya tidak tahu, kembali kepada kitab. Nah itu dia. Jadi sebelum kita membahas yang lainnya zaman rahmatullah, bab toharoh selesaikan. Jadi ada dua ilmu yang sangat penting untuk pelajari, akidah dengan fikih. Ada pun ilmu yang lainnya tetap kita pelajari, tetapi ada namanya ahammu minal ham. Ada yang namanya pokok di atas pokok. Di antaranya yang paling pokok adalah ilmu yang berkaitan dengan tata cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian zaman rahmatullah, harumnya sudah tidak konsentrasi nih kayaknya nih. Lanjut sedikit lagi. Baik, selesaikan dulu ya mandi junub ya. Baik. Kemudian zaman rahmatullah, kita berwudu seperti wudu mau salat kecuali satu, tidak mencuci kaki. Nanti di terakhir itu dilakukan. Setelah kita kemudian mencuci
tubuh kita. Illa rijlaihi fa innahu lahu ayasila ma'a wudu'ihi. Kecuali kaki, maka nanti itu dicuci ketika dia berwudu sempurna. Walahu ayu akhirahuma ilal faraghi min ghusliha. Wajib baginya untuk mengakhirkan cuci kaki ketika dia mandi junub. Thumma yakmis kaffaihi fil ma' fa yukhalli biha usul sya'ri ra'sihi. Kemudian zaman rahmatullah yakmis kaffaihi fil ma' fa yukhallilu biha usul sya'ri ra'sihi. Ini indahnya Islam, Pak. Jangan pernah coba-coba ketika mandi junub langsung mengguyurkan air ke kepala Anda, khususnya mandi subuh. Karena banyak orang langsung isdet, habis tidur, bangun, langsung mandi subuh atau mandi malam. Hati-hati. Karena kenapa? Di kepala ini zaman rahmatullah, dia merespon panas dan dingin yang ada di sekitarnya. Bambang sumpah ngulunta langsung ke jene, ini sangat berbahaya. Nah, ini sering saya dapatkan kasus, Pak, ya. Ketika dia langsung terbangun, dia belum stabil kepalanya, dia masih istilahnya nampak kumpul nyawana, langsung jene. Nah, biasanya itulah orang-orang langsung bisa tumbang. Makanya Islam mengatakan apa? Ketika kita sudah melakukan itu tadi, thumma yaksmil kaffaihi fil ma' fa yukhallil biha usul sya'ri ra'sihi. Kemudian dia mengambil air, membasahi tangannya, kemudian dia sela-selakan di kepalanya seperti ini, Pak. Apa namanya? Namanya dipancing girong kepala ya merespon. Jadi tidak diguyur langsung. Masya Allah, Pak. Islam itu luar biasa, sangat indah. Jadi semakin kita mendalam minum fikih ini, semakin kita akan merasakan agamaku luar biasa. Nah itu, Pak. Baru kita merasakan indahnya Islam. Jadi dicuci tangan, kemudian fayukhallil usulu sya'ri ra'sihi. Kemudian rambut kepala ini disapu-sapu cari tanah, nampak digosok-gosok si gede. Baik. Setelah itu zaman rahmatullah, thumma yaksilu ra'sahu ma'a udhunaihi 3 marrat bi 3 gharafat. Kemudian setelah kita membasuh-basuh air, ini respon si gede. Kemudian setelah itu adalah kita mengambil air kemudian mengguyurkan apa? Mengguyurkan bagian tubuh sebelah kanan. 3 kali marat. Kemudian bagian kiri 3 kali. Barulah zaman rahmatullah kita kemudian mengguyurkan semua air ke tubuh kita. Boleh menggunakan sabun atau tidak, Ustaz? Terserah Anda. Karena dahulu tidak ada sabun. Bukan berarti kita meninggalkan sabun. Bagi memakai sabun yang sampo supaya bau ki. Nah, zaman rahmatullah. Ingat, saya ingin ngajari bapak-bapaknya yang memiliki bau badan, coba mandi dengan daun bidara. Jadi daun bidara ini bagus juga buat ibu-ibunya, karena dia menghilangkan bau yang menyengat dalam tubuh kita. Sebagian para ulama mengatakan, kami dahulu menasehati istri kami ketika habis haid atau nifas, itu mencuci kemaluannya dengan daun bidara. Masya Allah, Pak, daun bidara ini sangat bagus sekali manfaatnya. Bisa mengurangi, tapi ingat zaman rahmatullah. Ini sebenarnya ilmu kedokteran ini, tidak usah saya bahas. Baik, setelah itu kita pakai sabun, pakai sampo, sikat gigi. Barulah terakhir apa? Mencuci kaki. Selesai mandi junub. Kemudian yang terakhir, tayamum. Selesai atau tidak ini? Makanan sudah tersaji. Baik, saya kira demikianlah jemaah rahmatullah apa yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Pekan depan kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Khusus berkaitan dengan fikih. Jangan bahas masalah keluarga. Khusus masalah fikih. Kita fokus di masalah fikih. Hah? Oh, 2 pekan depan. Sedikit bertanya, Ustaz. Apa itu, Pak? Kalau di dalam kamar mandi ini saya telanjang. Hah? Tidak ada sama sekali sepakai. Oh, ini pembahasannya panjang ini, Pak. Nanti pekan depan. Yang jelasnya saya sarankan jangan sampai telanjang di dalam WC. Alim mustamal. Ini khilaf juga di antara para ulama dan panjang penjelasannya. Nanti 2 pekan lagi insyaallah taala. Demikianlah jawaban. Tapi yang tadi jawabannya pertanyaan Pak Andi Amsa, bagaimana telanjang? Saya sarankan untuk tidak telanjang ketika mandi. Usahakan ada pakaian yang tetap melekat pada tubuh kita. Apakah celana dalam kita atau sebagainya. Khususnya juga perempuan. Itu sangat ditekankan untuk tidak telanjang. Telanjang bulat ketika mandi. Demikianlah jawaban dalam Allah apa yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya ilmu fikih ini dan kita istiqomah mempelajarinya karena ini adalah di antara ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya, bisa mengamalkan peribadatan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nukhtimu hadzal liqa bidu'a subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.